Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita dan menolong kita dalam kesesakan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa, agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 7, ayat 10-11, tertulis demikian. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gunung Kawi dan juga Gunung Kemukus seringkali dikunjungi banyak orang dengan tujuan untuk melakukan ritual meminta kekayaan. Ritual semacam ini juga ada di berbagai negara lain, seperti misalnya di Nigeria dan juga di India. Padahal ritual seperti ini sama saja dengan mengikatkan diri kepada setan. Fakta menunjukkan bahwa para pelaku pesugihan seringkali mengalami gangguan dan kehidupan mereka tidak mengalami damai sejahtera. Sekalipun banyak orang yang sudah mengerti bahwa berkat datang dari Tuhan, bahkan ada banyak orang yang sudah mengaku beriman kepada Tuhan, tapi masih saja ada di antara mereka yang meminta kekayaan dari kuasa atau entitas yang lain seperti iblis. Iblis tidak pernah memberikan secara cuma-cuma, karena ia akan meminta pengorbanan atau tumbal dari manusia. Berbeda dengan Allah, ia justru mau berkorban bagi kita. Ia menanggung kutuk yang harus kita tanggung untuk memberikan kita berkat dan kehidupan yang kekal. Dalam Keluaran pasal 7 ayat 10-11 ini tertulis, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Dalam perikop ini, saudara, kita melihat adanya pertarungan antara kuasa Tuhan dengan kuasa setan. Harun atas perintah Tuhan melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular. Tujuannya adalah untuk membuktikan akan kuasa dan eksistensi Tuhan. Tapi melihat itu, Firaun memanggil ahli-ahli sihir dari Mesir, dan dengan mantra mereka membuat hal yang serupa. Iblis bisa membuat mujizat juga, bisa membuat apa yang kelihatannya ajaib. Tapi meskipun kelihatannya tampak sama, kuasa Tuhan dan kuasa setan itu sangat berbeda. Kuasa Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas dan memiliki maksud supaya kita diselamatkan. Berbeda dengan kuasa Tuhan, kuasa iblis bermaksud untuk menipu dan memperdayai kita manusia. Kuasa dari iblis terbatas dan tidak membawa kebenaran, serta bertujuan untuk membinasakan. Masalahnya sekarang adalah kita mau percaya kepada siapa. Firaun percaya kepada ahli-ahli Mesir. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Meskipun kelihatannya sama, tapi tongkat Harun memakan semua tongkat
dari para ahli Mesir. Kuasa Tuhan sanggup mengalahkan kuasa iblis. Tapi dalam keadaan seperti itu pun, Firaun tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita mau percaya? Apakah percaya kepada dunia ini, percaya kepada setan, dan segala hal yang ada di luar Tuhan? Ataukah kita mau percaya kepada Tuhan dan menundukkan diri kepadanya, menyembah Dia dalam hidup kita? Mari pilihlah untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Allah kita. Dialah Tuhan yang benar, yang patut dan layak untuk dipuji dan disembah. Dialah terang dan kehidupan. Dialah juru selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan kami untuk tetap berpaut kepada Tuhan, berpegang pada firman-Mu, setia mengasihi Engkau Tuhan. Sekalipun di dalam dunia ini ada hal-hal yang kelihatannya ajaib, ada tawaran-tawaran yang kelihatannya menyamai kuasa Tuhan, tapi kami mau tetap percaya kepada-Mu. Ajar kami untuk tetap setia dan selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Bapa, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak tergoda dengan kuasa iblis dan segala hal yang ada di dunia ini. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa menghidupinya setiap hari, dan kami berkemenangan oleh kuasa firman. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah dan nyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban dan pertolongan Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat dalam kasih Tuhan, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.